Today in my life in Korean. 안녕 여러분. 다시 만나서 반가워요. 저는 줄리아예요. 이번 일요일 아침은 팡으로 시작했어요. 나는 아침을 먹지 않으면 하루를 보낼 수 없어요. 아침을 먹은 후에 나는 샤워를 준비해요. 그리고 샤워 후에 나는 스킨케어를 해요. 그 후에 나는 가게를 지키면서 공부해요. 몇 시간 동안 공부한 후에 갑자기 배가 고파져서 배를 채우기 위해 라면을 만들기로 했어요. 지금 내가 만든 라면의 맛이 무엇인지 여보? A few moments later. 하루 종일 공부한 후에 나는 저녁에 아빠와 함께 시장에 갔어요. 이번 쇼핑은 꽤 많았고 아직도 못 샀어요. 다른 가게에도 가야 해요. 그리고 우리는 이 가게 바로 앞에 있는 다른 가게로 갔어요. 하지만 모든 물건을 아직 다 사지 못했어요. 우리는 다른 가게로 가야 해요. 여기가 마지막 가게예요. 여기서 나간 후에 우리는 집에 갈 거예요. 시장에서 집에 돌아온 후에 나는 다시 공부했어요. 왜냐하면 내일 시험이 있거든요. 여러분도 공부하는 거 잊지 마세요. 그리고 우리 점수가 기대한 대로 나오길 바랍니다. 정확히 밤 10시에 나는 다시 배가 고파서 커피를 마시고 빵을 먹기로 했어요. 좋아요. 커피 만들어 봅시다. 여러분도 커피 좋아하시나요? 저는 아보카도 맛 커피를 정말 좋아해요. 밥을 먹은 후에 바로 이를 닦고 세수를 했어요. 세수를 한 후에 바로 스킨케어를 했어요. 하지만 스킨케어를 한 후에 바로 자지 않고 공부를 계속했어요. 좋아요. 오늘의 브이로그는 여기까지 할게요. 여러분이 즐거웠으면 좋겠어요. Bye bye, enjoy. Aku nggak suka nonton drakor, aku nggak suka K-pop, dan aku belum ada 1 bulan belajar bahasa Korea, tapi udah nekat bikin konten A Day in My Life dalam bahasa Korea. Nah, kira-kira apa sih yang membuat aku tertarik belajar bahasa Korea, dan kira-kira gimana sih cara aku belajar bahasa Korea? Oke, yang pertama aku mau bahas apa yang bikin aku tertarik belajar bahasa Korea. Nah, jadi dari zaman-zaman corona, aku emang suka belajar macam-macam bahasa. Mulai dari bahasa daerah kayak Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, bahasa Jepang juga pernah, tapi semuanya nggak pernah aku seriusin. Jadi misalnya aku udah tahu beberapa kosakata, aku pindah lagi belajar ke bahasa yang lain. Nah, kalau Jepang, dulu aku juga pernah belajar huruf hiragana Jepang. Huruf Jepang tuh kalau nggak salah ada 3 ya, hiragana, katakana, sama kanji. Nah, aku dengar-dengar katanya kanji itu susah banget. Nah, disitulah aku berhenti mempelajari huruf Jepang atau huruf Mandarin. Jadi aku cuma tahu huruf hiragana. Itu pun udah banyak yang aku lupa hurufnya. Nah, di 2024 ini di FYP aku tuh sering lewat tentang pembahasan bahasa Korea. Yang pertama lewat itu video Kak Bora yang ngejelasin tentang cara menulis nama dalam bahasa Korea. Aku kan pas itu belum ngerti baca tulis Hangul kan. Sedangkan kalau kita mau mulai belajar bahasa asing itu pastinya kita harus mulai pelajari hurufnya dulu. Kalau kita nggak mempelajari hurufnya terlebih dahulu, itu ibaratkan kita mau nulis tapi nggak punya pena. Nah, disitulah aku mulai belajar Hangul. Jadi aku belajar Hangul pakai aplikasi, sama kayak pas belajar hiragana Jepang juga aku pakai aplikasi. Karena kalau lewat aplikasi itu lebih cepat hafalnya, karena kita disuruh latihan langsung kan. Dan yap, gak sampai 3 jam aku udah bisa baca tulis Hangul. Pas itu aku langsung ganti semua nama kontak teman aku pakai Hangul. Terus aku cari kemasan-kemasan yang ada Hangulnya buat aku baca. Sampai-sampai aku nulis diary aja pakai Hangul, tapi tetap pakai bahasa Indonesia, tapi hurufnya huruf Hangul. Pokoknya bener-bener seseru itu. Terus aku lanjut lagi belajar yang namanya bachim. Di huruf Korea itu ada istilah bachim. Bachim ini adalah konsonan akhir pada suku kata, tapi bunyinya bisa beda-beda dan berubah-berubah dari bunyi awalnya. Kalau di bahasa Arab, bachim ini tuh namanya tajwid. Aku juga sempat kaget ternyata di huruf Korea tuh ada tajwidnya juga. Nah, terus aku ngerasa kok makin lama makin seru. Disitulah aku mulai terbawa arus. Karena seru, aku lanjutlah belajar grammar atau tata bahasa. Dan disitulah aku bertemu dengan yang namanya rumus dan partikel. SPOK-nya atau grammarnya aku nggak terlalu musuhan lah ya pas itu, tapi aku musuhan sama partikelnya. Jadi di dalam bahasa Korea itu ada namanya partikel. Ada partikel subjek, partikel keterangan, partikel objek. Misalnya kata dasarnya itu gungbuhada, itu kata dasar ya. Nah, kalau mau dijadiin sebuah kalimat, dia harus pakai partikel. Jadi kata dasar tadi bisa jadi gongburel, gungbuheo, dan lain-lain. Yang namanya partikel itu banyak guys, bukan satu aja. Dan tujuan penggunaannya tuh beda-beda. Kalau di bahasa Inggris tuh kan kalau kita udah ngerti grammar, udah banyak hafalan kosakata, pasti kita langsung bisa bikin kalimat panjang kan. Tapi di bahasa Korea beda. Ada banyak banget yang harus dipelajari. Aku sebenarnya mau ngasih tahu lebih detail, tapi takut durasinya kepanjangan dan aku kelamaan ngeditnya.
Nah, habis musuhan sama partikel, aku musuhan sama yang namanya tingkat kesopanan. Jadi di bahasa Korea itu ada yang namanya tingkat kesopanan. Jadi kalau kita ngomong di acara formal, ngomong sama orang yang lebih tua, sama teman dekat, sama orang yang baru kita kenal, itu tuh kata-katanya beda-beda. Contoh simpelnya, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeong. Nah, misalnya kalian ketemu idol Korea kalian misalnya. Nah, terus kalian bilang annyeong oppa. Itu tuh nggak sopan banget guys. Dan ini sudah menjadi budaya di Korea. Jadi wajib dipelajari ya tingkat kesopanan ini. Oke, lanjut. Karena keasikan belajar, akun-akun aku tuh nggak keurus sampai-sampai ada yang DM, kakak kok nggak upload lagi sih? Kakak berhenti konten ya? Nah, di situ aku mikir, aduh gimana ya biar belajar sama konten ini seimbang. Belajar bahasa Korea konsisten, konten juga konsisten. By the way, pas itu aku udah selesai ujian sekolah ya. Nah, terus aku ada ide, gimana kalau aku buat mini vlog edisi bahasa Korea biar bisa konten terus tapi tetap belajar. Tanpa pikir pendek, aku langsung bikin besoknya. Aku bikin teksnya itu kurang lebih 6 jam, ya namanya juga baru belajar. Mana belum ada 1 bulan lagi. Biasanya kalau aku bikin teks konten A Day in My Life itu kan cuma 15 menitan. Tapi kali ini sampai 6 jam. Karena dari teks bahasa Indonesia, aku harus terjemahin ke bahasa Korea. Ya walaupun sedikit pakai bantuan dari ChatGPT buat nge-translate beberapa kosakata, tapi aku berhasil bikin kalimat panjang tanpa translate lagi. Jadi aku cuma translate kosakatanya, terus aku susun sendiri sesuai grammarnya dan aku sesuaiin partikel-partikelnya sendiri. Jadi nggak sepenuhnya kalimat-kalimat yang ada di vlog itu hasil translate. Kenapa? Ya karena kalau aku translate semuanya, aku nggak bakal pernah bisa. Aku nggak bakal pernah ngerti konsep bahasa Korea itu kayak gimana. Dan menurut aku bahasa Korea dan matematika tuh 11-12. Susah tapi nagih. Kalau kita udah ngerti konsepnya pasti jadi gampang. Dan kita bakal dibikin penasaran terus. MTK juga gitu kan? Bagi yang suka MTK, tiap ngeliat soal MTK pasti penasaran terus kan hasilnya berapa? Ya sama juga kayak bahasa Korea juga gitu. Ya meskipun tiap ngeliat Hangul langsung pusing, tapi seru guys. Oke lanjut. Abis aku terjemahin semuanya ke bahasa Korea, ada masalah baru lagi yaitu aku nggak tahu logat Korea tuh gimana. Kan kayak yang aku bilang di awal tadi, aku nggak suka nonton drakor, jadi aku nggak tahu logat Korea tuh gimana. Jadi pas aku ngerekam suara ya asal-asalan aja nadanya. Bener-bener kayak ngomong biasa. Kata aku sih yang penting aku udah bisa bikin kalimat panjang. Pas ngerekam suara tuh aku emang baca teks, dan yang lebih menantang lagi aku langsung baca Hangulnya. Agak nyusahin diri sendiri sih, tapi seru, aku suka baca Hangul. Nah terus pas videonya udah jadi, udah siap upload nih, itu tuh aku nyiapin mental dulu selama 3 hari. Biasanya kan ide-ide konten aku tuh dari teman. Nah kalau misalnya ada komen yang gak enak, aku bisa ngadu ke teman yang ngasih ide itu. Tapi konten A Day in My Life edisi bahasa Korea ini kan ide aku sendiri, dan teman-teman aku nggak ada yang tahu kalau aku mau bikin konten ini. Jadi kalau misalnya ada komen yang gimana-gimana gitu, aku ngadu ke siapa? Ku mengadu pada siapa? Tapi alhamdulillahnya nggak ada sih komen yang gimana-gimana. Kalau misalnya kalian mau ketawa nonton video itu ya nggak apa-apa, ketawa aja. Aku juga ketawa banget. Dan video itu bikin aku nemuin kesalahan-kesalahan yang harus aku pelajari lagi, terutama cara pengucapannya. Aku di video itu belum bisa bedain huruf O dan O. Contohnya pada kata 했어요, tapi aku baca jadi 했어요. Itu sebenarnya salah guys. Nah buat kalian yang mau belajar bahasa Korea juga atau bahasa lain, pastikan kalian pelajari alfabetnya dulu. Kalau aku sendiri kemarin belajar pakai aplikasi biar cepet. Nah kalau kalian bener-bener mau serius belajar bahasa Korea, misalnya kalian udah bisa baca tulis Hangul, udah ngerti bacim juga, kalian jangan langsung ngehafalin kosakata. Di bahasa Korea itu kalau kalian pelajari 10% teori dan 90% kosakata itu bakal lama banget, atau mungkin kalian gak bakal pernah bisa. Jadi harus 90% teori dan 10% hafalan kosakata. Jadi kalian harus betul-betul pelajari grammar, partikel. Kalau udah ngerti semuanya, baru kalian memperbanyak hafalan kosakata. Oh ya, aku juga belajar dari YouTube. Kalian bisa nonton channel ini buat belajar. Apalagi sekarang kan ada AI yang bisa bantu kita belajar apa aja. Kalau aku sekarang lebih sering belajar pakai ChatGPT sih, biar bisa nanya langsung apa yang aku nggak ngerti, bisa latihan soal juga. Oke, karena videonya udah panjang banget, sampai sini dulu aja ya. Bye-bye, enjoy!